Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran kelima. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dengan modern, tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Ayo, rasakan semangat, gagah berani, dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan nada do sama dengan bes dengan birama 4/4. Artinya, setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Tempo dimaksudkan untuk menyatakan cepat atau lambatnya suatu lagu. Tempo lagu Maju Tak Gentar adalah marsia, artinya seperti orang berbaris. Lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan, karena lagu Maju Tak Gentar dimaksudkan untuk membangkitkan semangat membela tanah air. Lagu ini juga menggambarkan keberanian rakyat dengan peralatan seadanya dalam melawan penjajah yang bersenjata lengkap dan modern.
Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya, pertempuran terjadi di mana-mana. Korban pun banyak berjatuhan. Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita pelajari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Avney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nika. Nika ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perjuangan fisik yaitu perjuangan yang dilakukan dengan kontak senjata atau pertempuran. Sedangkan perjuangan diplomatis yaitu perjuangan yang dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, di antaranya adalah Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi pimpinan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Palagan Ambarawa 15 Desember 1945. Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Hatta, Abdul Haris Nasution, dan Surya Dharma.
Medan Area. Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Dahir. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Selain perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Sermerhon. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Perjanjian Rumroyen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Pada waktu itu, senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia masih tradisional seperti bambu runcing, keris, dan tombak. Jika memakai senapan api, itu pun hanya hasil dari rampasan. Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki Inggris, Belanda, ataupun Jepang. Mereka sudah menggunakan senjata modern seperti meriam, pistol, bahkan bom.
Perjuangan para pahlawan waktu itu sungguh hebat. Mereka tetap semangat membara pantang menyerah walaupun para penjajah Indonesia menggunakan senjata modern. Tentu saja, suhu udara saat itu sangat panas saat para penjajah menembakkan meriam dan mengebom. Berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Pada pembelajaran yang lalu, telah kita buktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang, kita akan buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apakah yang keluar dari cerek? Dari mulut cerek keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Contoh lain perubahan wujud karena penguapan adalah sebagai berikut. Bensin dibiarkan di tempat terbuka lama-lama akan habis. Minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka dalam waktu lama akan berkurang isinya. Baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Volume 5 segitiga. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, kita peroleh rumusnya, yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, yang mana V adalah volume, L alas adalah luas alas limas, yaitu luas segitiga alas, dan T adalah tinggi limas. Coba kamu perhatikan contoh berikut ini. Tentukan volume 5 segitiga tersebut. Untuk menjawabnya, jangan lupa uraikan terlebih dahulu. Diketahui alas segitiga 14 cm, tinggi segitiga 16 cm, dan tinggi limas segitiga 18 cm. Ditanyakan, tentukan volume 5 segitiga. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tulis rumus volume 5 segitiga, yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, di sini karena luas alasnya berbentuk segitiga, kamu ubah dulu ke dalam rumus. Sehingga 1/3 dikali alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi. Setelah itu, kamu substitusikan ke dalam rumus. Menjadi 1/3 dikali 14 dikali 16/2 dikali 18. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kamu kalikan 1/3 dikali 18. Lalu, kamu hitung 14 dikali 16 dibagi 2. Sehingga, dari perhitungan itu kita peroleh 1/3 dikali 18 itu hasilnya 6, sedangkan 14 dikali 16 dibagi 2 hasilnya 112. Maka 6 dikali 112 hasilnya adalah 672. Jadi volume 5 segitiga di atas adalah 672 cm3. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.